Bayangkan, Anda berdiri di tengah hamparan padang rumput luas. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan embun pagi. Langit di atas begitu biru, begitu luas hingga tampak seolah tak berujung. Inilah Mongolia, negeri langit abadi. Tempat di mana bumi dan langit seakan bersatu dalam harmoni yang sempurna. Disinilah kehidupan berjalan dengan ritme alam. Kuda berlari bebas, elang melayang di udara, dan manusia hidup menyatu dengan tanah yang mereka pijak. Ketika Anda menatap cakrawala di Mongolia, Anda akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah ketenangan yang tidak dimiliki dunia modern. Tidak ada suara mesin, tidak ada hiruk-pikuk kota. Hanya desir angin yang membawa nyanyian masa lalu. Di balik keheningan ini, tersimpan kisah luar biasa tentang keberanian, kebebasan, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Mongolia bukan hanya sebuah negara di peta. Ia adalah simbol dari jiwa yang bebas. Tempat di mana tradisi kuno dan modernitas hidup berdampingan. Setiap lembah, setiap batu, dan setiap tiupan angin menyimpan legenda yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Dan disinilah perjalanan kita mulai. Sebuah perjalanan menelusuri tanah yang dulu melahirkan para penakluk dunia, dan kini menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang hidup sederhana di bawah langit tanpa batas. Mari kita mulai petualangan ini. Dengan hati terbuka, dan rasa kagum pada setiap langkah yang akan kita tempuh. Selamat datang di Mongolia, negeri langit abadi, di mana waktu seolah berhenti dan keindahan sejati masih bernafas bersama alam. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam keindahan Mongolia, mari kita mengenalnya lebih dekat. Sebuah negara yang luasnya hampir 1,5 juta kilometer persegi, namun hanya dihuni sekitar 3,4 juta jiwa. Bayangkan itu, salah satu wilayah paling luas di dunia, namun juga salah satu yang paling sepi penduduknya. Itulah sebabnya, banyak yang menyebut Mongolia sebagai negeri di mana bumi punya lebih banyak ruang untuk bernapas. Dikelilingi oleh dua raksasa dunia, yaitu Rusia di utara dan Cina di selatan, Mongolia berdiri kokoh di jantung Asia, menjadi jembatan antara dua peradaban besar yang berbeda. Namun, meski diapit kekuatan besar, Mongolia tetap mempertahankan identitas dan kebanggaannya sendiri. Sebuah jiwa yang bebas, seperti angin yang berhembus di atas padang stepa. Tahukah kamu? Lebih dari 70% wilayah Mongolia adalah padang rumput dan gurun. Dari padang stepa yang hijau di utara, hingga gurun Gobi yang megah di selatan. Tempat di mana suhu bisa mencapai 40 derajat di musim panas dan turun hingga minus 30 derajat di musim dingin. Kehidupan di sini bukan tentang kenyamanan, tapi tentang ketahanan dan hubungan mendalam antara manusia dan alam. Dan di tengah kerasnya alam ini, hidup orang-orang yang luar biasa tangguh. Mereka dikenal sebagai para nomaden, orang-orang yang berpindah dari satu padang ke padang lain mengikuti irama musim dan kehidupan ternak mereka. Mereka tidak punya rumah tetap, namun mereka punya langit yang sama setiap hari. Langit yang menjadi atap dan tanah yang menjadi halaman mereka. Kalau kamu hidup di sini, mungkin kamu akan merasa dunia tiba-tiba menjadi sederhana. Tidak ada tembok tinggi, tidak ada kebisingan lalu lintas. Hanya kamu, angin, dan kuda yang berlari bebas di kejauhan. Bukankah kedamaian seperti itu sesuatu yang kita semua rindukan? Bayangkan sebuah pagi di padang rumput Mongolia. Embun masih menempel di ujung rumput. Angin dingin berhembus pelan dari arah pegunungan Altai, dan di kejauhan terdengar lonceng kecil di leher kuda yang sedang merumput. Itulah awal hari bagi para nomaden Mongolia, orang-orang yang hidup seirama dengan alam, tanpa batas dan tanpa hiruk-pikuk kota. Disinilah setiap keluarga memiliki ger, tenda bundar tradisional dari kain felt tebal.
yang mampu menahan panas di musim dingin dan tetap sejuk di musim panas. Ger ini bisa dibongkar dan dirakit kembali dalam hitungan jam, seolah rumah mereka juga ikut berpetualang bersama pemiliknya. Menarik bukan? Bayangkan, rumahmu bisa kamu lipat, muat di punggung unta, dan kamu tinggal berpindah ke tempat lain saat musim berganti. Setiap hari, pria-pria Mongolia menunggangi kuda sejak fajar, menggiring kawanan sapi, kambing, dan kuda liar melintas padang luas. Sementara para wanita menyiapkan teh susu panas yang disebut suteisai dan membuat olahan susu seperti airak, minuman fermentasi dari susu kuda yang terkenal di seluruh Asia Tengah. Rasanya unik, sedikit asam, sedikit manis, dan bagi mereka itu bukan sekedar minuman, melainkan simbol kehangatan keluarga. Kehidupan nomaden mungkin tampak sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu ada keindahan dan kebebasan yang jarang bisa kita temukan di tempat lain. Dan kalau kamu pernah berdiri di tengah padang Mongolia, melihat kuda berlari di bawah langit biru tanpa ujung, kamu akan mengerti bahwa di sini manusia dan alam benar-benar berbicara dalam bahasa yang sama. Sekarang, mari kita jelajahi sisi lain dari Mongolia. Bukan tentang padang rumput atau kuda liar, melainkan tentang rasa. Rasa yang lahir dari alam dan kehangatan tradisi. Bayangkan suasana di dalam ger, tenda tradisional Mongolia. Asap tipis dari tungku memenuhi udara, sementara aroma daging rebus perlahan menyeruak. Di sanalah keluarga Mongolia berkumpul, menyantap hidangan yang menjadi simbol persatuan dan rasa syukur. Salah satu hidangan paling terkenal adalah beshbarmak, yang berarti 5 jari, karena dimakan langsung dengan tangan. Terbuat dari daging kuda atau kambing yang direbus, disajikan dengan mie lebar dan kuah kaldu bening yang harum. Setiap suapan mengandung cita rasa gurih dan kehangatan khas padang Mongolia. Ada pula buus, pangsit kukus berisi daging berbumbu bawang dan lada. Ketika kamu menggigitnya, uap panas dan aroma daging segar langsung memenuhi mulut. Biasanya disajikan bersama suteisai, teh susu asin khas Mongolia yang unik sekaligus menenangkan. Bagi orang Mongolia, suteisai bukan sekedar minuman. Ia adalah simbol keramah tangan. Menolak secangkir teh berarti menolak persahabatan. Hangat, sederhana, tapi penuh makna. Jadi, jika suatu hari kamu duduk di tengah padang Mongolia, menikmati semangkuk buus dan secangkir suteisai, mungkin kamu akan merasakan sesuatu yang lebih daripada sekedar kenyang. Sebuah kedamaian yang lahir dari kesederhanaan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu penasaran mencoba hidangan tradisional Mongolia ini? Tulis di kolom komentar ya, hidangan khas dari negerimu apa yang paling berkesan bagimu? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana pesona seorang wanita Mongolia? Mereka bukan hanya cantik secara rupa, tapi juga memiliki keanggunan yang lahir dari kedekatan dengan alam. Kulit mereka cerah alami, terpahat lembut oleh angin dingin padang rumput dan sinar matahari pagi. Mata mereka tajam namun teduh, seakan menyimpan kisah ribuan tahun sejarah bangsa penunggang kuda ini. Ketika festival Naadam tiba, wanita Mongolia tampil menawan dengan pakaian adat mereka yang disebut dil, gaun panjang berwarna cerah dengan sabuk sutra di pinggang. Motifnya tak hanya indah, tapi juga syarat makna. Setiap pola mewakili keberanian, kebijaksanaan, dan hubungan dengan langit. Bayangkan warna merah marun dan biru safir berpadu di bawah langit padang yang luas. Kain mereka berkilau tertiup angin, sementara tawa lembut mengalun di udara. Itulah keindahan yang tak bisa direka oleh kamera, hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan di balik kecantikan itu, terdapat kekuatan yang luar biasa. Wanita Mongolia dikenal tangguh, mampu menunggang kuda, mengembala ternak,
bahkan ikut berperang di masa lampau. Namun di balik ketegasan itu, mereka tetap memancarkan kelembutan dan kasih yang menenangkan. Kamu tahu? Banyak pelancong berkata bahwa senyum wanita Mongolia seperti matahari yang perlahan muncul di balik pegunungan Altai. Hangat, jujur, dan sulit dilupakan. Bayangkan duduk di sebuah kafe kecil di Ulaanbaatar, menyaksikan gadis-gadis muda berjalan anggun dengan pakaian modern, namun tetap membawa aura klasik tanah kelahirannya. Itulah harmoni antara masa lalu dan masa kini, keindahan yang abadi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu juga percaya bahwa kecantikan sejati bukan sekadar dari wajah, tetapi dari keteguhan jiwa dan kebaikan hati? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, karena setiap budaya punya pesonanya sendiri yang menakjubkan. Mongolia hari ini bukan hanya negeri padang rumput dan tenda-tenda nomaden. Negeri ini telah berubah, perlahan namun pasti, menjadi negara modern yang tetap setia menjaga jiwanya. Bayangkan Ulaanbaatar di pagi hari. Gedung-gedung tinggi berdiri di antara gunung, asap dari kafe kopi modern mengepul di udara dingin. Sementara suara kendaraan berpadu dengan tiupan angin stepa, kota ini hidup, sibuk, namun masih menyimpan napas kebebasan. Inilah keunikan Mongolia. Negara yang berdiri di antara masa lalu dan masa depan. Tempat di mana langit biru tak hanya menjadi latar, tetapi juga simbol kebebasan sejati. Bahkan pariwisata kini berkembang pesat. Ribuan wisatawan datang setiap tahun untuk merasakan tidur di ger tradisional, menyaksikan lomba kuda, dan menyapa senyum ramah penduduknya. Mongolia kini bukan sekedar destinasi, tapi pengalaman yang menyentuh hati. Dan mungkin, suatu hari nanti, kamu juga akan berdiri di bawah langit biru tanpa batas itu, merasakan angin dingin menyapa wajahmu, dan mengerti mengapa bangsa ini disebut The Land of Eternal Blue Sky. Jadi, kalau kamu suka petualangan, alam yang liar namun indah, dan budaya yang kuat namun lembut, maka Mongolia menunggumu dengan tangan terbuka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar pendapatmu tentang Mongolia, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah luar biasa dari negeri-negeri lain di Asia Tengah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan semoga langit biru Mongolia selalu menginspirasi langkahmu.